Shalom saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Pada tanggal 21 sampai 27 April 2024, warga gereja Masihi Injili di Minahasa akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bukakanlah apa yang masih tersembunyi, yang masih rahasia, yang telah Engkau ciptakan sebelum dunia dijadikan, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kami, yaitu hikmat-Mu yang kami dapat temukan dalam pembacaan kitab-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus dan oleh pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 di bawah judul perikop persembahan yang benar. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Jemaat Tuhan, persembahan atau korban dalam bahasa Ibrani dari dua suku kata ki, arbi atau kurban yang artinya sesuatu yang dibawa mendekat. Dalam kitab Imamat dicatat ada korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban keselamatan.
dalam bentuk hewan yang tak bercacat seperti lembu sapi, kambing domba, hasil pertanian berupa bulir gandum, tetapi juga buah atau benda berharga seperti emas, perak, atau uang. Dengan tujuan untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia, tetapi juga untuk memelihara bait suci, di mana dari korban-korban itu juga ada bagian untuk para imam dalam bentuk daging, tetapi juga untuk orang-orang Lewi yang bekerja di bait Allah. Saudara, bangsa Israel menghadap Allah di bait Allah yang mereka percaya hadir di ruang Maha Kudus, tidak dengan tangan kosong, tetapi membawa persembahan masing-masing dari rumah. Dan makna persembahan dalam perjanjian lama adalah memberi supaya mendapat. Semakin banyak memberi, maka berkat dalam kehidupan semakin banyak. Hal inilah yang tetap dipelihara oleh orang-orang Yahudi di Roma. Di dalam perjanjian baru, bahasa Yunani paristanai artinya korban, menunjuk pada tubuh kehidupan. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bagi Paulus, orang beriman atau orang Kristen tidak perlu lagi mempersembahkan hewan atau binatang untuk menyenangkan hati Allah. Mereka lebih baik mempersembahkan seluruh dirinya, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam pelayanan yang hidup kepada Allah, seperti yang Yesus Kristus lakukan dengan mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 28. Ia melakukannya satu kali untuk selama-lamanya, dan dilakukan oleh Yesus dengan sukarela, dengan tulus, dengan ikhlas dari hati yang suci, tak berpamrih dan tidak pura-pura. Saudara, dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, ketika orang-orang Kristen yang ada di Roma, yang terdiri dari orang-orang Yahudi tetapi juga orang-orang bukan Yahudi, mereka sedang menghadapi tantangan. Yang pertama dari orang-orang Yahudi yang bukan Kristen, yang kedua dari orang-orang Roma, dari pemerintah, tetapi juga yang ketiga adanya konflik internal ketika orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen tetap memelihara tradisi perjanjian lama, yaitu memberi persembahan dalam bentuk hewan, tapi juga dalam bentuk tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dan karena itu, Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sebab engkau telah percaya dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyelamatkanmu lewat pengorbanannya di kayu salib. Rasul Paulus juga hendak mengingatkan bagaimana orang-orang Kristen di Roma tidak terpengaruh dengan orang-orang Roma yang latar belakang adalah dalam tradisi Yunani. Mereka menyembah dewa, mereka menyembah kaisar. Ketika di kuil, mereka mempersembahkan tubuh karunia, yaitu kecantikan, kepada dewa melalui persetubuhan yang cemar. Oleh karena itu, saudara, bagi orang-orang Yunani, tubuh itu cemar dan jahat. Dalam bahasa Yunani, sarx, yaitu daging.
hendak mengingatkan sekali lagi dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka saudara, perbedaan pemahaman tentang memberi persembahan bagi orang-orang Kristen yang ada di Roma itu menyebabkan konflik, sehingga Rasul Paulus mengingatkan di ayatnya yang keempat tapi juga ayat 5 dari Roma pasal 12 tentang kesatuan tubuh yang mempunyai banyak anggota dengan karunia yang berbeda-beda. Karunia dari bahasa Yunani karismata itu adalah kata benda jamak netral yang hendak menjelaskan ada banyak karunia. Karismata dibentuk dari karisesta yang artinya memberi dengan cuma-cuma, bahwa karunia itu diberikan oleh Allah di dalam Yesus dengan cuma-cuma kepada setiap orang. Sehingga karunia dipahami dari kata haris, yaitu kasih karunia, salah satu dewi yang cantik dalam tradisi Yunani dengan kreativitas tetapi juga menunjuk pada kesuburan alam. Saudara, jemaat di Roma oleh Paulus sekali lagi disebut sebagai satu tubuh dengan banyak anggota dengan karunia yang berbeda. Paulus menguraikan dengan karunia bernubuat yang pertama, karunia melayani yang kedua, yang ketiga karunia mengajar, dan yang keempat menasihati. Dan Yesus telah melakukannya. Yesus bernubuat dengan menyampaikan kehendak Bapa. Yesus melayani, ia menolong, ia menyembuhkan orang sakit, ia membangkitkan orang mati. Yesus mengajar, Yesus juga menasihati. Karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita dengan masing-masing karunia yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma, kita mempersembahkannya bagi kemuliaan Tuhan sesuai dengan ukuran iman kita. Yang terbaik bagi Allah, dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan ikhlas dari hati yang suci, sebagai persembahan yang berkenan bagi Allah. Dan kita orang yang percaya, kita memberi persembahan bukan untuk mendapat, karena kita telah mendapat banyak. Kita telah ditolong oleh Yesus, kita telah dikasih oleh Yesus, kita telah diselamatkan oleh Yesus, dan karena itu persembahan itu kita berikan dengan tulus ikhlas sebagai ucapan syukur, sebagai rasa terima kasih oleh karena Tuhan begitu mengasihi kita. Persembahkanlah tubuhmu, dan itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi, damai di hati. Shalom.